Sebenarnya adu kata-kata yang mana yang dimaksud karena memang ini bukan pertama kalinya ada saling lempar komentar antara Gibran Rakabuming Raka dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi yang terakhir yang menuai perhatian saya akan bacakan, saya akan kutip dari apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Ini disampaikan usai melantik 5 kepala organisasi kepala daerah atau OPD di Balai Kota Solo pada hari Jumat 19 April lalu. Yang dikatakan oleh Gibran Rakabuming Raka adalah ya, Pak Hasto bahasanya selalu begitu, meresahkan. Kalau teman-teman media tanya Pak Hasto, pasti bahasanya meresahkan dan juga negatif terus. Kalau saya berpikir positif. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka bahwa memang kalau saya selalu berpikir positif, sekali lagi namanya silaturahmi itu hal baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai. Waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan memajukan Indonesia. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka saat ditanyakan oleh rekan-rekan media menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto yang disampaikan pada Kamis 18 April di rumah relawan yang mengatakan juga tolong ditanyakan itu benar nggak? Karena siapa tahu itu bohong. Kan kita sudah beberapa kali dibohongi. Itu diungkapkan oleh Hasto Kristianto. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber mengenai adu pernyataan dari kedua sosok ini, termasuk pengaruhnya terhadap rencana pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai jembatan sebelum Megawati akan bertemu dengan Jokowi. Akankah rencana-rencana seperti itu akan terwujud? Sudah hadir di samping saya seorang pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri. Baik, selain Mas Nyarwi yang menemani saya di studio juga sudah bergabung para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya secara daring. Ketua DPP PDIP yaitu Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Pak Nusirwan bisa mendengar suara saya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya juga mewakili Gerindra, yaitu Bang Andre Rosiade. Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Pak Nusirwan tuh di studio siapa? Baik, ada Mas Putri? Nyarwi Ahmad. Bang Andre, ada Mas Nyarwi. Oh, Mas Nyarwi, pakar politik terkenal dari Yogyakarta. Baik, baik. Nah, langsung saja kita akan minta pandangan dari Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara kedua sosok ini? Setidaknya kita bisa mendengarkan apa yang menjadi dasar kemudian Pak Hasto kok nggak begitu atau begitu nggak percayanya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran, Pak Nusirwan. Ya, Pak Nusirwan bisa mendengar suara saya. Mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus. Baik, Pak. Ya, Pak Nusirwan, sepertinya masih ada kendala komunikasi mungkin antara kita dengan Pak Nusirwan Sujono. Tapi mungkin kita bisa tanya Mas Nyarwi terlebih dahulu. Ya. Mas Nyarwi, apa yang bisa Mas Nyarwi baca? Bagaimana pola komunikasi terbentuk semakin meruncingkan hubungan mereka, meruncingkan gesekan atau seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat ya dalam konteks politik elit ya Putri, saya kira momen Lebaran ini berbeda dengan yang periode sebelumnya. Kalau di periode sebelumnya itu kan kita masih ingat ya 2022 kalau nggak salah itu 2 hari setelah itu Pak Jokowi kan video call ya dengan Bu Mega gitu. Terus kemudian 2023 kalau nggak salah 5 hari kalau nggak 4 hari setelah Lebaran gitu bahkan bersilaturahmi kan gitu ya. Ini kan tidak ada ya, istilahnya biasanya kalau orang di Indonesia biasanya Lebaran itu 7 hari ya. Walaupun Idul Fitri bisa sampai habis ya. Nah, sampai hari ini kan tidak muncul ya momen silaturahmi seperti itu. Sehingga orang kemudian kan membaca ya seakan-akan ini memang semacam ada ketidaksambungan gitu antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Apalagi proses di MK kita ingat gitu ya. Ini sedang berlangsung dan kemudian juga kita ingat bahkan Bu Mega sendiri kan menulis dengan Pak Sekjen Hasto menyampaikan amicus curiae sahabat pengadilan ya. Nah di sini kemudian kan kita lihat ya seperti apa kritik-kritik yang disampaikan Bu Mega termasuk yang ditulis di sebuah harian ya tanggal kalau nggak salah 8 April ya seperti itu dan itu cukup tegas gitu kritiknya kepada Presiden gitu dan di dalam konteks ini Pak Jokowi seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang belum ada relasi yang
mereda, istilahnya ketegangan jelas masih ada ya antara Bu Mega gitu dengan Pak Jokowi. Tetapi itu satu poin ya Putri. Tapi pertanyaan yang lain begini juga, apakah mungkin gitu ya, yang itu masih menjadi misteri juga, sama persis dengan misteri putusan MK hari ini kan, yang ditunggu-tunggu orang untuk nanti Senin kan gitu. Apakah nanti itu kira-kira Pak Jokowi akan bertemu nggak dengan Bu Mega? Kan itu yang ditanya-tanyakan orang. Kalau misalnya ketemu apakah butuh jembatan kan gitu. Kalau butuh jembatan siapa kan gitu. Kalau saya sendiri momen ya untuk Pak Jokowi untuk bertemu dengan Bu Mega atau Bu Mega bisa bertemu dengan Pak Jokowi itu menurut saya masih terbuka. Kan banyak orang mengatakan ini lukanya mendalam sehingga sulit. Karena kan kita lihat zaman era Pak SBY seperti itu kan lihatnya itu. Tapi kalau saya itu agak berbeda memang lihatnya. Kenapa? Karena harus diingat ya, bagaimanapun Pak Jokowi ini juga dulunya kader PDIP walaupun sampai sekarang pun juga belum menyatakan atau belum ada keluar kan gitu, masih menjadi kader gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, posisi Bu Mega itu juga dipercaya oleh Pak Jokowi di dua posisi loh ya. Satu Dewan Pengarah PDIP, yang kedua Dewan Pengarah BRIN. Artinya momen itu memungkinkan Pak Jokowi dengan Bu Mega untuk ketemu tanpa jembatan, bahkan tanpa jembatan. Nah, tetapi kita kan masih ada dalam konteks politik pemilu hari ini, sehingga saya kira untuk dalam jangka waktu dekat, dugaan saya itu sangat sulit untuk bisa dengan mudah kira-kira ya cair gitu ya bertemu itu kira-kira. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi Pak Nusirwan terlebih dahulu, apakah sudah tersambung kembali, terhubung kembali dengan Pak Nusirwan? Pak Nusirwan? Sepertinya masih ada kendala, kami akan coba perbaiki kembali komunikasi kami dengan Pak Nusirwan Sujono. Bang Andre, ini kan tadi sudah ada pertanyaan dari diwakilkan pertanyaan masyarakat tapi diwakilkan oleh Mas Nyarwi. Apakah kemudian memang butuh perantara pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini? Nah, salah satu ide yang mengemuka adalah Prabowo Subianto atau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega sebagai jembatan, sebagai awalan sebelum nanti akan ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Bagaimana melihatnya Bang Andre? Baik Putri, Mas Nyarwi maupun Pak Nusirwan ya. Saya tegaskan berulang-ulang kali, yang pertama bahwasannya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu tidak pernah punya masalah ya. Jadi memang hubungannya sangat baik sehingga tidak perlu rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Dan rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati insya Allah itu akan dilaksanakan dalam bulan Syawal ini setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya dengar dari pimpinan kami, Partai Gerindra. Dan juga yang perlu saya tegaskan, ada dua hal yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang pertama, ya, syarat Indonesia menjadi negara maju, elitnya harus rukun, elitnya harus guyup, elitnya harus bersatu. Sehingga setelah kompetisi, setelah putusan MK nanti, tentu kita harus kembali merajut kebersamaan, bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua, berulang-ulang kali juga dalam kampanye selama ini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau takdir Allah memutuskan saya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dan juga kalau mandat rakyat diberikan kepada saya akan mengajak seluruh kekuatan yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Termasuk Pak Prabowo menegaskan bahwa beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan hanya Presiden pemilih 02, tapi juga termasuk pemilih 01 maupun pemilih 03. Beliau akan menjadi Presiden seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang bisa saya komentari Putri. Dan saya rasa mudah-mudahan kita tunggu dulu silaturahim ini berjalan dengan baik, karena komunikasi politik yang dilakukan oleh pimpinan Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan sudah sangat-sangat baik. Apalagi Bu Mega dan Pak Prabowo tidak punya masalah. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra selama ini meskipun kita bersaing berkompetisi di Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu, tapi selama kompetisi kemarin kerjasama kami dengan PDI Perjuangan di parlemen masih tetap berjalan dengan baik. Komunikasi antar pimpinan sangat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada masalah dan kendala. Kalau ada hal-hal yang ramai dipembicarakan di publik, mungkin tunggulah
Baik, pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, baik. silaturahim nanti insya Allah akan membawa kebaikan bagi bangsa, akan membangun semangat persatuan kita kembali, karena bagaimanapun Baik, Bang juga Andri. Putri, persatuan ini penting bagi bangsa dan Indonesia, Ya. bagi bangsa kita, dan itu terlihat di Pilpres 2019, bagaimana Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, dan Ya. tentu dengan restu Ibu Mega, Indonesia menjadi solid dan kita mampu menghadapi pandemi COVID berapa tahun yang lalu, dan juga mampu menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia. Itu menunjukkan kenapa? Karena Indonesia punya modal persatuan. Insya Allah 2024 setelah kita berkompetisi secara keras, saya punya keyakinan para tokoh-tokoh bangsa ini semua negarawan. Insya Allah semua akan solid, kembali bersatu, bergandengan tangan untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Baik, Begitu, Putri. Baik, keyakinan yang begitu kuat disuarakan oleh Bang Andri bahwa tokoh-tokoh partai politik ini akan begitu solid nantinya setelah pemilu berlangsung. Akankah itu terwujud? Nanti Pak Nusirwan bisa berikan jawaban, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.